Halo semuanya, perkenalkan saya Ferdi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Supply Chain Manajemen Berbasis Web untuk Sambal Dadak AEMIL yang bertepatan di daerah Cikampek. Nah, di era digital ini, UMKM harus bisa beradaptasi agar tetap kompetitif. Namun, banyak UMKM, termasuk Sambal Dadak AEMIL ini, masih mengelola rantai pasok secara manual. Nah, akibatnya sering terjadi pemborosan bahan baku dan biaya. Karena itu, kami membuat sistem yang bisa membantu digitalisasi proses tersebut. Nah, tujuan utama proyek ini yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan digitalisasi sistem agar tidak lagi mencatat secara manual. Nah, yang kedua yaitu menurunkan bahan baku yang terbuang dari 10% menjadi 3%. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu membuat operasional menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu untuk metode pengembangan, kami menggunakan metode Agile, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif, fleksibel, dan bisa menyesuaikan perubahan di tengah jalan. Metode ini cocok untuk proyek kami dengan kebutuhan yang bisa berubah sesuai masukan pengguna. Nah, lalu alasan kami memilih Agile karena proyek ini butuh fleksibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan Kanban di Trello, tim bisa memantau progres dari to do, doing, hingga done. Keunggulannya yaitu adalah feedback cepat, kolaborasi lancar, dan mudah menyesuaikan dengan dinamika UMKM. Nah, berikut struktur tim proyek kami. Yang pertama yaitu ada Fikri Firmansyah sebagai project manager dan UI UX designer. Lalu ada Ginar dan Dapina sebagai sistem analis. Dan ada Aisyah dan Najwa Aulia sebagai bisnis analis. Lalu saya Ferdi Pratama dan Ginar bertugas sebagai software engineer. Dan ada Dapina Nabila sebagai test engineer. Nah, lalu di sini ada in-scope project. Fitur utama sistem ini meliputi 4 hal, yaitu manajemen stok untuk melacak bahan baku secara real time. Lalu ada laporan penjualan agar bisa melihat tren produk terlaris, dan manajemen resep untuk mencatat komposisi bahan sambal. Lalu yang terakhir yaitu dashboard sebagai tampilan utama untuk monitoring secara cepat. Nah, lalu ada out of scope project. Nah, ada beberapa fitur yang tidak termasuk cakupan proyek ini, yaitu yang pertama ada sistem pembayaran online, dan yang kedua yaitu aplikasi mobile. Karena kami fokus pada pengembangan versi web yang optimal terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu ada CLD Balancing Loop. Nah, diagram ini menjelaskan bagaimana sistem menjaga keseimbangan stok dan keuntungan. Nah, semakin sering belanja, maka stok dan penjualan lancar. Nah, semakin sering belanja, maka stok naik dan penjualan lancar. Nah, tapi kalau terlalu sering, maka biaya ikut naik. Nah, jadi sistem ini membantu menjaga keseimbangan agar stok dan profit tetap stabil. Nah, selanjutnya yaitu ada CLD, Reinforcing Loop. Nah, diagram berikut ini yaitu menggambarkan efek penguatan. Semakin tinggi penjualan, maka semakin banyak pelanggan yang puas. Nah, kepuasan itu membuat reputasi naik dan akhirnya penjualan meningkat lagi. Nah, ini itu mencerminkan pertumbuhan berkelanjutan dari pelayanan yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada SRS, kebutuhan fungsional. Nah, sistem ini itu memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama seperti dashboard dan notifikasi stok, lalu ada manajemen bahan baku dan resep, lalu ada daftar belanja otomatis, dan yang terakhir yaitu hingga pencatatan penjualan dengan pengurangan stok otomatis dan notifikasi bahan habis. Nah, di sini itu kebutuhan untuk non fungsionalnya yaitu sistem harus cepat, aman, dan mudah digunakan. Lalu contohnya dashboard harus terbuka di bawah 5 detik, password terenkripsi, ada backup otomatis, dan tampilan yang responsif di berbagai perangkat. Nah, selain itu sistem juga harus mendukung browser modern, bisa ekspor data PDF ataupun Excel, serta siap diintegrasikan dengan POS di masa depan. Lalu kode dibuat modular, mudah dipelihara, dan mampu menangani hingga 1000 transaksi per bulan. Nah, selanjutnya di sini ada prioritas pengembangan. Nah, pengembangan ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama fitur utama seperti stok, resep, dan keamanan dasar. Lalu fase kedua yaitu ada fitur tambahan seperti daftar belanja otomatis dan notifikasi lanjutan.
Dan fase yang ketiga yaitu integrasi pos dan peningkatan skalabilitas sistem. Nah, selanjutnya di sini ada data dictionary, yaitu yang berfungsi sebagai panduan utama yang menjelaskan struktur utama di dalam sistem. Nah, mulai dari nama table, field, tipe data hingga relasinya. Nah, yang pertama yaitu kami melakukan kolaborasi tim menggunakan Google Spreadsheet agar semua anggota bisa mengedit dan melihat perubahan secara real time. Nah, cara ini membantu menjaga konsistensi data. Nah, yang pertama yaitu kami menggunakan kolaborasi tim menggunakan Google Spreadsheet agar semua anggota bisa mengedit dan melihat perubahan secara real time. Nah, cara ini yaitu membantu menjaga konsistensi data antar anggota tim, terutama saat merancang tabel dan relasi. Nah, yang kedua yaitu kami membuat blueprint yang berisi 8 tabel dan 40 file. Nah, blueprint ini menjadi dasar pembangunan database agar pengembang dan analis sistem ini memiliki acuan yang sama. Nah, yang kedua yaitu kami membuat blueprint yang berisi 8 tabel dan 40 field. Nah, blueprint ini menjadi dasar pengembangan database agar pengembang dan analisis sistem ini memiliki acuan yang sama. Nah, yang ketiga yaitu data dictionary ini juga berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis dan aspek teknis. Nah, artinya tim bisnis ini memahami alur data, sementara tim developer yaitu bisa langsung menerjemahkannya ke dalam kode program. Nah, yang keempat ini komunikasi antar tim menjadi lebih efektif setiap perubahan data. Nah, yang keempat yaitu dengan cara ini komunikasi antar tim menjadi lebih efektif. Setiap perubahan data dapat langsung dikonfirmasi secara bersamaan sehingga proses pengembangan berjalan lebih cepat dan minim kesalahan. Nah, jadi secara singkatnya yaitu data dictionary ini memastikan semua pihak baik pengembang maupun pemilik bisnis berbicara dalam bahasa dan data yang sama. Selanjutnya yaitu ada IRD dari sistem yang kami buat. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana hubungan antar tabel dalam database saling terhubung. Nah, yang pertama yaitu ada entitas user. Nah, entitas ini menyimpan data akun pengguna sistem seperti admin atau karyawan. Nah, di dalamnya ini ada atribut ID, username, password, role, dan create ad. Nah, tabel ini digunakan untuk autentikasi dan pencatatan siapa yang melakukan aktivitas di dalam sistem. Lalu yang kedua yaitu ada entitas stok bahan. Nah, ini adalah tabel utama yang menyimpan semua data bahan baku yang digunakan untuk membuat sebuah makanan. Ada atribut seperti ID bahan, nama bahan, satuan, jumlah, harga satuan, tanggal input, tanggal update, dan juga keterangan. Nah, tabel ini berhubungan dengan banyak tabel lain karena bahan digunakan di resep, penjualan, dan riwayat stok. Nah, yang ketiga yaitu ada entitas resep. Nah, tabel ini menyimpan data resep makanan yang dibuat oleh UMKM. Nah, atributnya ini meliputi ID resep, nama makanan, keterangan, dan tanggal input. Nah, satu resep bisa terdiri dari beberapa bahan, sehingga nanti diumumkan dengan tabel resep detail. Nah, yang keempat yaitu ada entitas resep detail. Nah, tabel ini yaitu penghubung antar resep dan stok bahan. Nah, isinya ini menjelaskan bahan apa saja dan berapa jumlahnya yang dibutuhkan untuk satu resep. Nah, atributnya ini meliputi ID detail, ID resep, ID bahan, jumlah, dan satuan. Nah, hubungannya adalah money to money antara resep dan bahan baku. Nah, yang kelima yaitu ada entitas penjualan. Nah, ini menyimpan data transaksi penjualan makanan ke pelanggan. Nah, atributnya antara lain yaitu ada ID penjualan, nama makanan, quantity, waktu, dan ID resep. Nah, setiap transaksi bisa memiliki beberapa item sehingga berhubungan dengan tabel penjualan detail. Nah, yang keenam yaitu ada entitas penjualan detail. Nah, tabel ini berisi rincian produk yang dijual di setiap transaksi. Nah, atributnya meliputi ID detail, ID penjualan, ID bahan, nama bahan, jumlah, dan satuan. Relasinya yaitu adalah one to many dari penjualan ke penjualan detail.
Nah, setiap kali penjualan terjadi, maka stok bahan otomatis akan berkurang berdasarkan komposisi resep. Nah, yang ketujuh ini yaitu ada entitas histori penjualan. Ini adalah tabel arsip yang menyimpan data penjualan yang sudah selesai. Atributnya seperti nama makanan dan jumlah terjual. Nah, tabel ini digunakan untuk laporan dan analisis tren penjualan pada dashboard. Nah, yang terakhir yaitu yang kedelapan ada entitas riwayat stok. Nah, tabel ini mencatat setiap perubahan stok bahan baku, baik penambahan, penggunaan maupun kadaluarsa. Nah, atributnya ini terdiri dari ID riwayat, jumlah perubahan, tanggal perubahan, jenis perubahan, keterangan, dan ID bahan. Nah, fungsinya ini yaitu untuk melacak semua pergerakan bahan secara detail agar tidak kehilangan stok. Oke, baik, sekarang saya akan mendemokan websitenya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada halaman login. Nah, halaman login ini merupakan halaman utama untuk mengakses sistem. Nah, website ini mendukung dua jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda, yaitu admin dan karyawan. Nah, untuk peran pengguna admin yaitu memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Nah, sedangkan karyawan yaitu hak aksesnya terbatas hanya pada fitur daftar belanja. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita coba login untuk admin. Oke, setelah login maka admin akan diarahkan ke dashboard yang menampilkan ringkasan kondisi usaha secara real time. Nah, fungsinya ini yaitu menampilkan statistik menyeluruh dari seluruh fitur sistem secara real time. Nah, sehingga admin dapat memantau kondisi operasional bisnis dengan cepat, akurat, dan efisien. Nah, informasi yang ditampilkan yaitu menampilkan data seperti pesanan hari ini, total bahan, stok rendah, stok berlebih, dan menu aktif. Lalu ada juga menu terlaris hari ini dan bahan yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya kita ke menu kelola stok. Nah, fitur ini digunakan untuk mencatat, memantau, dan memperbarui inventaris bahan baku yang dimiliki. Nah, fungsinya ini yaitu untuk mengatur data bahan baku agar ketersediaannya tetap terpantau dan terkelola dengan baik. Nah, komponen fiturnya yaitu di sini ada daftar stok bahan, menampilkan tabel berisi nama bahan, jumlah, satuan, dan tanggal input. Admin juga dapat melakukan edit atau hapus pada setiap bahan. Nah, di sini ada button tambah stok bahan baru. Nah, di sini prompt untuk menambahkan bahan baru dengan informasi yang lengkap seperti nama, jumlah, dan lain-lain. Oke, lanjut kita ke menu resep kebutuhan. Nah, fitur ini menghubungkan antara bahan baku dan menu makanan yang dijual. Setiap resep menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu porsi menu. Nah, fungsinya ini yaitu untuk mendefinisikan komposisi bahan setiap menu agar sistem dapat menghitung pengurangan stok secara otomatis saat terjadi penjualan. Nah, untuk komponen fiturnya yaitu ada daftar resep, menampilkan semua menu beserta opsi detail, edit, dan hapus resep. Nah, di sini juga ada button tambah resep baru. Admin dapat menambahkan resep baru dengan mengisi nama makanan dan daftar bahan beserta jumlahnya. Lalu kita juga dapat mengecek detail resep untuk melihat rincian bahan yang digunakan dalam satu resep dan memungkinkan perubahan komposisi jika diperlukan. Oke, lalu ke menu penjualan. Nah, fitur ini digunakan oleh admin untuk mencatat penjualan harian dan secara otomatis memperbarui stok bahan sesuai dengan resep. Nah, untuk proses penjualannya yaitu yang pertama, admin dapat memilih nama makanan dari daftar resep yang tersedia, lalu memasukkan jumlah porsi yang terjual, dan lalu kita proses penjualan. Maka sistem akan otomatis mengurangi stok bahan berdasarkan resep yang kita input tadi. Nah, untuk fitur tambahannya ini yaitu notifikasi stok tidak cukup. Jika stok bahan tidak mencukupi untuk penjualan, maka sistem akan menampilkan bahan yang kurang dan memberikan dua opsi. Ada iya untuk lanjut ke belanja, maka akan dialihkan ke halaman daftar belanja. Lalu ada tidak, maka transaksi akan dibatalkan. Nah, lalu yang terakhir ada menu daftar belanja. Nah, fitur ini dapat digunakan oleh admin dan karyawan untuk merencanakan pembelian bahan baku.
Nah, fungsinya ini yaitu untuk membantu pengguna mengelola kebutuhan restock bahan secara otomatis maupun manual agar persediaan selalu mencukupi. Nah, untuk komponen fiturnya di sini ada tampilan daftar belanja otomatisnya. Si sistem ini akan mendeteksi bahan dengan stok rendah dan menampilkannya secara otomatis beserta saran jumlah pembelian. Dan juga kita dapat mengedit kuantitinya. Lalu kita juga bisa menginput belanja secara manual. Nah, pengguna dapat menambahkan bahan lain yang ingin dibeli di luar rekomendasi si sistem ini. Nah, untuk aksi lanjutannya yaitu kita langsung saja mengkonfirmasi pembelian, maka stok bahan akan otomatis bertambah di kelola stok tadi. Kita juga bisa mengekspor ke WhatsApp untuk mengirim daftar belanja agar mudah digunakan saat berbelanja di lapangan. Oke, sekarang kita coba untuk login ke bagian karyawannya. Nah, di sini untuk tampilan dari login karyawan hanyalah daftar belanja. Nah, seperti yang dijelaskan di bagian admin tadi, fitur ini untuk merencanakan pembelian bahan baku, membantu pengguna mengelola kebutuhan restock bahan secara otomatis maupun manual agar persediaan selalu mencukupi.